boleh tahu ini dengan adik siapa ya? Adik Sinta. Baik Dek Sinta, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang sex education. Sebelumnya saya akan mengontrak waktu terlebih dahulu ya. Yesus. Kurang lebihnya selama 10 menit untuk menjelaskan kepada adik materi tentang sex education. Tujuannya untuk membantu adik memahami teks seks sebelum nikah. Apakah adik sudah siap bersedia? Sudah, Sus. Baik, langsung kita mulai saja ya. Yesus. Sebelumnya, apakah adik sudah mengetahui tentang apa itu seks? Sudah, Sus. Yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sudah benar ya Dek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara luas. Kalau ada poin-poin penting bisa dicatat di buku ini ya Dek. Yesus. Tujuan khususnya untuk membekali dan meluruskan pengetahuan serta pemikiran adik tentang pengetahuan seks yang benar. Yesus. Langsung saja, gender dan seks itu ada perbedaannya. Untuk gender yaitu suatu konstruksi sosial atau seks menjadi peran dan perilaku sosial. Sedangkan seks merupakan penciptaan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditetapkan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Contohnya, jelas terlihat seperti laki-laki memiliki penis, sedangkan perempuan memiliki vagina. Yesus. Seks pranikah ini harus dihindari karena dapat membuat kecanduan. Coba tanyakan pada orang yang sudah menikah, mereka akan mengatakan bahwa hubungan intim adalah hal yang luar biasa dan bisa menyebabkan rasa ingin melakukannya lagi dan lagi. Tidak masalah jika pasangan yang melakukannya sudah menikah, karena hal ini diperbolehkan bahkan mendapat pahala. Yesus. Lanjut ya Dek. Yesus. Namun bagaimana jika dilakukan sebelum menikah? Banyak wanita yang akhirnya terjerumus lebih dalam. Awalnya hanya ingin coba-coba dan dipaksa pacarnya. Namun lama-kelamaan justru tidak ada lagi rasa takut dan malu. Hubungan intim sudah seperti kebutuhan yang harus dilakukan. Yesus. Selanjutnya, kesehatan reproduksi dan HIV. Untuk kesehatan reproduksi, keadaan di mana sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Yesus. Sedangkan HIV, dua spesies lentivirus penyebab AIDS. Virus ini menyerang manusia dan menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi. Jika virus ini terus menyerang tubuh, sistem pertahanan tubuh kita akan semakin lemah. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Yesus. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Yesus. Sampai saat ini belum ada obat untuk menangani HIV dan AIDS. Akan tetapi ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita. Yesus. Selanjutnya, mengenai hak seksual atau hasil hak reproduksi. Hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui oleh hukum nasional, dokumen internasional tentang hak asasi manusia, dan dokumen kesepakatan atau perjanjian lainnya. Hak ini menjamin hak dasar setiap pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, dan waktu memiliki anak dan untuk memperoleh informasi, dan juga terkandung makna memiliki hak untuk memperoleh standar tertinggi dari kesehatan reproduksi dan seksual. Juga termasuk hak mereka untuk membuat keputusan menyangkut reproduksi yang bebas dari diskriminasi, perlakuan sewenang-wenang, dan kekerasan. Selanjutnya tentang kepuasan. Kepuasan meliputi pemahaman bahwa seks seharusnya menyenangkan dan tidak terpaksa, bahwa seks itu lebih dari sekedar hubungan seksual, sedangkan seksualitas adalah bagian dari setiap orang. Nah, yang terakhir adalah KBG,
KBG kekerasan berbasis gender adalah tindakan kekerasan yang berlandaskan pada asumsi gender dan atau seksual tertentu. Jika ada tindak kekerasan yang ketika ditelusuri lebih dalam ternyata memuat niatan atau maksud yang melecehkan korban berdasarkan asumsi gender dan seksual, maka itulah KBG. Ya, Sus. Baik Dek, untuk materi tentang seks itu saja. Apakah bisa dimengerti dan jelas? Tidak, Sus. Baik, jika jelas saya beri pertanyaan satu ya. Ya, Sus. Kalau tadi Adek mendengarkan dengan baik, pasti Adek tahu apa itu kepanjangan dari KBG. Ya. Kalau KBG itu yaitu kekerasan berbasis gender, yaitu tindakan kekerasan yang berlandaskan pada asumsi gender dan seksual tertentu. Begitu, Sus? Baik, sudah benar ya Dek Sinta. Ya, iya, Sus. Baik Dek, jadi kesimpulannya tentang materi kali ini agar Adek bisa meningkatkan pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan seks pranikah. Dan belajarlah dan patuh akan agama. Jangan lupa carilah teman yang mendukung dalam kegiatan dan aktivitas yang positif. Dan agar semua itu menghindarkan diri dari perilaku seks pranikah. Ya, Sus. Setelah kakak beri materi tentang seks, apakah Adek lebih mengetahui tentang seks secara luas? Ya, Sus, saya jadi tahu tentang seks secara luas dan memahaminya. Kalau begitu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Sus. Kalau tidak ada, saya cukupkan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Sus.